Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang aktivitas fisik, kesehatan, dan Islam. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa aktivitas fisik yang merupakan sunnah Rasul, yang jumlahnya kalau tidak salah ada 7 dari jalan cepat, lari, kemudian berenang, gulat, memanah, kemudian berkuda, dan anggar. Nah, sebagaimana sudah kita sebutkan juga bahwa hukum untuk berolahraga, beraktivitas fisik ini ada sebagian mengatakan sunnah, ada sebagian mengatakan mubah. Nah, pada 7 kegiatan fisik, aktivitas fisik, olahraga yang kita sebutkan tadi, itulah yang mendasari sunnahnya beraktivitas fisik. Namun apakah itu mubah, apakah itu sunnah, tetapi yang harus kita perhatikan dalam setiap aktivitas kita adalah adab. Jadi segala sesuatu kalau dilakukan bisa bernilai sunnah dan juga bisa bernilai ibadah, sangat tergantung pada adab yang kita lakukan. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana adab Islam dalam melakukan aktivitas fisik, dalam melakukan olahraga. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya aktivitas fisik kita ini bernilai ibadah, jangan lupa yang pertama adalah niat olahraga agar sehat. Niat adalah landasan di setiap amal perbuatan yang ada di dalam agama Islam. Innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung pada niatnya. Hal ini juga berlaku sebelum kita melakukan olahraga, melakukan aktivitas fisik. Untuk memperkuat fisik, menjaga kesehatan, serta bentuk syukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah, maka olahraga tidak hanya untuk aktivitas fisik saja. Jadi aktivitas fisik bukan tujuan, tetapi semuanya dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Olahraga yang dilakukan karena niat baik dan benar bisa menjadi bagian dari amal syoleh. Dengan demikian, niat tulus bisa menjaga kesehatan sekaligus memotivasi diri. Jadi itulah adab yang pertama ketika kita akan melakukan olahraga, akan melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah mari kita melakukan aktivitas fisik dengan tidak meninggalkan kewajiban. Selama menjalankan aktivitas olahraga, menjalankan aktivitas fisik, maka kita umat muslim tidak boleh melupakan hal apa saja yang menjadi kewajibannya. Hal ini sesuai adab olahraga dalam Islam, khususnya kewajiban sholat. Olahraga seharusnya tidak mengganggu jam atau waktu ibadah. Apabila waktu bersamaan tentu harus kita lakukan sholat dulu. Kita utamakan sholat dulu. Pengaturan waktu yang baik tentu sangatlah penting supaya bisa menjalani olahraga tanpa harus mengorbankan kewajiban ibadah. Seorang muslim harus pintar dalam hal mengatur waktu. Khususnya antara melaksanakan kewajiban agama dan olahraga,
Contohnya pada saat ingin berolahraga di pagi hari tentu dapat dilakukan setelah menjalankan sholat subuh. Kemudian yang ketiga, adab kita melakukan aktivitas fisik adalah menjaga pakaian. Adab olahraga dalam Islam selanjutnya yaitu harus menjaga pakaian. Adab berpakaian ketika menjalankan aktivitas olahraga adalah hal yang wajib diperhatikan dengan sebaik mungkin. Seorang muslim wajib menjaga auratnya sesuai ajaran Islam. Pakaian yang dikenakan ketika berolahraga tidak ketat dan harus menutup aurat. Sebab itu berpakaianlah dengan baik dan sopan, tentu sesuai dengan standar kita sebagai umat Islam. Tujuannya supaya tidak mengundang perhatian orang lain dan tidak menimbulkan dosa jika pakaian olahraga ketat dan terbuka. Pakaian olahraga dianjurkan juga terbuat dari bahan yang nyaman dan menyerap keringat. Hindari pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh dan terlalu mencolok, mengundang perhatian. Selain itu, juga harus menjaga kerapian dan kebersihan pakaian, karena itu sebagian dari adab olahraga sesuai dengan syariat Islam. Kemudian adab yang keempat ya dari 9 adab olahraga di dalam Islam adalah tidak menerapkan praktek judi dalam olahraga. Praktek judi online yang ada di dalam olahraga merupakan suatu hal yang sangat dilarang, terutama di dalam Islam. Tentu alasannya karena hal ini tidak hanya bisa merusak nilai-nilai sportivitasnya saja, namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa setiap muslim harus menjauhi praktek judi maupun segala bentuk taruhan. Judi bisa menciptakan ketidakadilan sekaligus merusak hubungan antara sesama. Pada saat olahraga, selalu fokuslah pada tujuan, yaitu meningkatkan kebugaran dan kesehatan sehingga kita bisa menjadi nyaman dan aman di dalam kita menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana bahwa manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memikirkan keuntungan finansial saja melalui hasil taruhan. Jika menghindari praktek judi, maka bisa menjadikan olahraga sebagai bentuk kegiatan yang bermanfaat dan tentu menjadi sesuatu yang positif. Kemudian adab yang kelima, ya, di dalam kita melakukan olahraga adalah tidak menciptakan mudharat baik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Tujuan olahraga yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri manusia, sehingga jangan sampai selama melakukan olahraga justru mendatangkan kemudharatan, baik itu untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Terlebih lagi sesama dengan saudara muslim, karena ini adalah adab olahraga dalam Islam. Olahraga memang seharusnya menjadi aktivitas yang mampu memberikan manfaat, bukan mudharat. Sebab itulah kita semua harus memilih jenis olahraga yang aman maupun yang sesuai kemampuan fisik kita. Selain itu juga perlu memperhatikan orang lain juga. Seperti saat di lapangan, berlatih di lapangan atau di tempat gym, ya, harus menghormati ruang maupun kenyamanan orang lain. Artinya jangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Jadi itulah 5 ya, adab berolahraga sebagai orang Islam. Ya. Masih ada 4 lagi, nanti kita lanjutkan. Ya. Yang 4 lagi, dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.